jabat keton akan kita lanjutkan sampai ke benteng. Dan kemudian jalan Gambas, jalan mobil ini sudah digerer. Itu juga pertanyaan tangan Pak Andi Arfan. Baiklah, sampailah kita kepada acara yang kedua, yaitu doa yang disampaikan oleh Bapak Wijanto. Kepada Bapak kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الهداية وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama sekali kami atas nama Yayasan Rehabilitasi Mental Bina Putra Putri Asahan, kebetulan pada hari ini di tempat kami dilakukan acara retreat. Jadi sebenarnya ada kalimat reses atau bacaan reses di panel di atas ini. Ini dulu yang mempertegas kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa pengertian reses adalah dialog antara anggota legislatif, dalam hal ini anggota DPRD, kepada konstituen atau kepada daerah pemilihannya. Jadi kebetulan Pak Andi Arfan salah satu anggota DPRD Asahan yang wilayah pemilihannya adalah kisaran barat dan kisaran timur. Jadi khususnya di daerah ini Jalan Mentimun yang merupakan salah satu kelurahan Ciumbut Baru yang bagian dari kota kecamatan kisaran timur. Nah, jadi apa tujuannya reses ini? Adalah berdialog antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di lingkungan ini atau yang hadir di tempat ini kepada anggota legislatif yang hadir atau kepada anggota DPRD yang hadir, melihat terutama dalam hal pembangunan yang sudah berlaku, yang sudah sedang berlaku dan yang akan datang. Tadi oleh Bapak Protokol disampaikan bahwa langkah pertama yang telah dilakukan adalah pemasangan beberapa titik lampu di Jalan Mentimun. Yang kedua, penggeledaran Jalan Mentimun, Jalan Gambas sampai ke Jalan Benteng. Ini yang sudah dilakukan. Nah, ke depan mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada lagi yang merasakan kira-kira apa yang diharapkan masyarakat supaya tercapai kesejahteraan masyarakat. Dan disinilah perlu dialog dengan anggota DPRD agar aspirasi bapak-bapak dan ibu-ibu bisa disampaikan di dalam sidang DPRD
yang menjadi nanti hasilnya untuk ke depan. Jadi ibu-ibu, musrembang itu lawannya adalah reses. Jadi ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah di sini reses? Di kelurahan orang ibu? Enggak pernah. Kalau gitu, saya mohon maaf kalau baru ini bangunan saya hadir di Umbud-Umbud. Saya pikir Umbud baru ini ya, saya pikir selama ini anggota dewan yang lain yang banyak suara kemarin pemilu itu hadir kemari. Biasanya seperti itu. Kayak saya besar di kisaran barat, saya benahi kisaran barat. Paling kami kalau paling 20% lagi lah jalan kami yang belum selesai sampai ke pinggir sungai itu. Maka waktu kemarin saya ke rehab orang Pak Sauri ini, Pak Darman, saya terkejut. Rupanya di Umbud-Umbud baru dan Umbud lama ini seperti gadis gunung, tahu ibu? Kalau kita lihat kan cantik jauh, didekati Bopeng. Begitu juga ini, ketika kita lihat jalannya mulus sampai Erjoman, tapi ketika masuk di jalan, di dalam potong jalan, hancur, seperti jalan Mentimun tuh ya. Linjo, Komen Linjo, Komen Timur, Linjo, begitu juga, ya kan? Mentimun gitu juga. Jadi bapak-bapak, sebenarnya itulah yang tidak clear. Kalaupun itu otoritas anggota dewan, seharusnya Pemdanya nyambung. Kalau Pemdanya duluan, ada sisa misalnya 100-200 meter, itu anggota dewannya nyambung, sehingga mulus dia sampai ujung tuntas. Itulah yang kami lakukan dulu sama mendiang almarhum Topan Gama Simatupang. Kita kerjasama sama Bupati, Pak, saya anggota dewan Kisaran Barat, saya minta Buya buat separuh, saya buat separuh, jadi selesai. Tidak seperti ini bisa pindah-pindah. Ya kita tahu Pak, kemarin itu sampai akhir Desember 2023 Wakil Ketua Komisi C bidang pembangunan saya. Maka saya pikir rumah Pak Sauri udah hot mic, rupanya bisa terbang ya Pak, kayak hantu itu kan. Itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan ini mungkin kan langka. Curhat aja Ibu, apa yang mau kamu sebutkan? Enggak lah, nanti minta ini, nanti ada kewajibannya. Ini kan mau pemilu, ada milih Pak Andi. Enggak usah Bu, kumpayakun aja kalau soal tanggal 14. Mungkin saya mewakili warga sebagai warga Jalan Timur dan sebagian warga yang lain. Kami sangat bersyukur dengan perhatian Pak Andi Arfan ini tentang infrastruktur jalan yang selama ini memang tidak ada kepedulian dari sebagian oknum-oknum yang memang ada kepentingan. Jadi ini memang sudah nyata yang selama ini lampu penerangan jalan sekarang sudah ada di Jalan Timur ini. Dan untuk ke depannya, insya Allah ini apa yang diperbuat Pak Andi bisa menjadi catatan dan ketetapan hati kami sebagai warga masyarakat di Baru Lama, khususnya
warga Jalan Timur untuk menetapkan hati kami kepada Pak. Itu saja mungkin saya sampaikan, dan sedikit saya tambahin. Mungkin kalau ada program-program yang bisa mengangkat perekonomian warga-warga titik baru, titik lama, kami sebagai warga mohon informasi ini diinformasikan kepada warga. Kalau itu yang kami harapkan, Pak. Terima kasih. Kami usulkan Pak sama siapa-siapa tuh Bapak yang menjalankan caleg ini Pak, tapi belum ada dibolos sampai sekarang. Mohon ya Pak. Nanti kalau Bapak. Tepuk tangan untuk Bu Sylvia. Itu dulu ya. Jangan laku ya bukan 57. Jadi DPR itu Bu, ini biar paham ini. Anggota DPR 2019 sampai 2024 bulan 9. Jadi DPR sekarang yang 45 orang itu berlaku sampai bulan 9. Kalaupun pemilu di tanggal 14 Februari, maka DPR-nya masih tetap yang 45 yang lama. Paham? Anggarannya nanti ini udah bulan 5 mungkin bulan 6 kita lakukan PBU, namanya perubahan. Di situ mau nambah, mengkurang jalan, ya. Bulan 8 itu biasanya untuk R 2025. Kalau ibu minta sama caleg maka dia 2026. Ibu harus minta sama bupati dan DPR, baru bisa 2024 dan 2025. Paham? Ini kan banyak ini mentang-mentang mau pemilu, wah yang akan bangun ini 100 hari prek. 14 Februari Bu, bulan 2 ya, bulan 9 baru berhenti DPR 2024, 2019-2024. Maka saya tidak sepakat kalau bermain-main dengan anggaran dan program. Waktu saya awal dulu mencalon, saya tidak pernah menjanjikan, karena kita sebelum nyalek kita harus tahu dulu tahapan berapa anggota dewan sana, apa saja sih yang didapat anggota dewan. Ini kan ada isu anggota dewan dapat 30 juta, siapa bilang? Tahu berapa honor anggota DPR? DPR itu nggak ada gaji, Bu. Nggak ada gaji. Ya, Parmi ini ada gaji. Kalau ibu ini Parmi ini ada gajinya. Anggota dewan itu ada insentif Bu, yaitu 1.560.000 di bawah UMR. Ya, jadi kenapa dia dapat gaji? Tidak ada gaji, maka selalu masyarakat ini disalah-salahkan, dikasih informasi yang tidak benar. Yang ada di situ tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan mobil, tunjangan rumah. Jadi kalau rumahnya kayak Pak Sauri ini misalnya dihargai 15 juta, tunjangan rumah itu 15 juta masuk itu, maka jumlahnya hampir kayak 30, kayak hebat gitu. Jadi kalau ada orang katakan DPR punya gaji, ibu-ibu kena reses kita hari ini, ibu harus berani mengatakan kau pembohong. DPR tidak punya gaji. Ya Bu, saya bertanggung jawab. Keren kan Bu? Selama ini Bu tahu kan DPR punya gaji? Tidak. Yang mengatakan itu apa?